Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita ya. Silahkan anak-anak simak dengan baik. Jangan lupa dibuka juga bukunya. Kita melanjutkan pembelajaran pertama di subtema 3 ya. Halaman 105. Silahkan simak baik-baik. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah tempat bermain. Lihat, di sini ada Dayu dan teman-temannya. Mereka sedang bergotong royong membersihkan taman bermain mereka. Lihat, yang tadinya lingkungannya kotor, yang tadinya taman bermainnya kotor, kemudian mereka bersihkan. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang merapikan tanaman dan sebagainya. Apakah anak-anak setuju dengan perbuatan mereka? Tentu saja kita setuju ya, karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat baik dan patut untuk dicontoh atau ditiru. Karena membersihkan lingkungan adalah perbuatan yang harus kita tiru supaya lingkungan kita menjadi bersih dan kita pun akan menjadi orang yang sehat, tidak mudah terkena penyakit. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, jadi setelah mereka bersih-bersih taman, mereka membuat tugas dari sekolah, yaitu membuat gambar lingkungan yang ada di sekitar mereka. Menggambar lingkungan ataupun benda-benda yang ada di sekitar mereka, seperti membuat gedung, membuat rumah ataupun tanaman, pohon-pohon dan lain-lain. Tamannya sudah bersih ya, karena mereka sudah bersihkan. Kita harus ikut menjaga kebersihan ini ya. Kita harus menjaga kebersihannya supaya tetap terjaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya teman ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, biasanya di sini ada yang membersihkan, yaitu petugas kebersihan. Tetapi mereka atau anak-anak ini mereka mempunyai inisiatif atau mereka mempunyai keinginan untuk membersihkan sendiri tanpa harus disuruh. Itu sangat baik ya. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaannya mengenai percakapan yang ada di sini dan juga gambar yang ada di halaman sebelumnya. Kita lanjut saja. Indah itu apa? Indah itu adalah bagus dipandang mata, nyaman, segar dan sejuk. Rindang, banyak cabang, pohon dan ranting. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Taman bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Nah, taman bermain adalah tempat yang kita butuhkan untuk bermain, untuk belajar, dan juga untuk bersantai ya. Lanjut. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kalau lingkungannya bersih, maka warga sekitarnya pun akan menjadi sehat. Ya, kalau kita mau sehat, maka kita harus menciptakan lingkungan kita supaya tetap bersih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga kebersihan dan tidak lupa membuang sampah pada tempatnya dan jangan sampai mengotori tempat atau lingkungan sekitar kita. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Lihat saja, di situ tidak ada sampah, tidak ada tempat sampah juga. Semuanya tertata rapi, semuanya permainan yang ada di situ tertata dengan rapi, tidak ada sampah berceceran.
Nah, di sini mereka sudah mulai menggambar ya. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar, tetapi gambarnya yang seperti terlihat nyata ya. Gambarnya seperti gambar betulan. Gambarnya sudah diberi warna sehingga gambarnya terlihat seperti seperti sungguhan. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, lihat di sini ada gambar lukisan anak-anak sedang bermain perahu ya. Lukisannya seperti terlihat nyata ya kan, seperti sungguhan. Atau gambar sedang bermain layangan. Nah, juga di situ seperti terlihat betulan, seperti bukan gambar ya. Itu adalah contoh contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nanti kalau ada pertanyaan, contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Beda lagi kalau 3 dimensi atau 4 dimensi, itu bentuknya ada ya. Dia bisa dipegang, bisa dilihat dari samping kanan, kiri, depan, dan belakang. Itu 4 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya bisa dilihat saja, tetapi seperti bentuk aslinya. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat lukisan atau menggambar? Ada pensil, penggaris, pengerok, pewarna ya. Pewarna itu macam-macam. Ada krayon, ada spidol, ada cat air, ya, dan pensil warna, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Jadi ada berapa kubus di sini? Ada 1, 2, dan juga 3. Kubus itu apa? Kubus itu adalah contoh dari bangun datar. Kalau kemarin kita belajar bangun ruang, kali ini kita belajar bangun. Kalau kemarin kita belajar bangun datar, nah sekarang kita belajar bangun ruang. Kalau bangun datar itu hanya permukaannya saja atau datarannya saja, semuanya lurus-lurus saja ya. Kalau bangun ruang ini ada ruangannya atau ada tempat untuk diisi, ada volumenya. Ya, ada tempat untuk volume atau isi. Seperti contohnya kubus, atau anak-anak mungkin pernah melihat kardus bekas kemasan apa gitu ya. Kardus. Nah, di dalamnya ada ruangan kan? Nah, itu dinamakan bangun ruang. Kalau bangun datar dia hanya lembaran saja. Contohnya kertas, 1 lembar kertas, atau 1 lembar karton, atau 1 bingkai foto. Nah, itu hanya bangun datar. Kalau bangun ruang di sini ada tempat untuk diisi seperti tabung, kubus, balok, prisma, dan masih banyak lagi. Nanti kita pelajari. Nah, di sini lihat ada berbagai macam bangun ruang. Coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Tahukah kamu ruas-ruas garis pada bangun ruang yang lain? Lihat di sini ada gambar kubus atau balok ya. Di sini gambar balok. Nih, ini balok. Nomor 1 adalah gambar balok. Dia mempunyai 12 ruas garis. Kenapa? Garisnya ada 12 ya. Ruas garis itu garis-garisnya ada 12. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12 ruas garis. Kemudian gambar yang kedua mempunyai berapa ruas garis? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya 12 ya, ada 12. Kalau yang ketiga ini 3, 3, 6 ya, 6, 9, 10, 11, ada 11. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9 ya, maaf ya, ada 9 ya. Jadi ruas garis itu garis-garis yang ada di tepi-tepi ini namanya ruas garis. Nanti kita cari gambar yang lebih jelas lagi ya. Kita lanjut dulu. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Nah, kalau tempatnya sudah bersih atau tamannya sudah bersih, maka ketika kita bermain pun akan menjadi aman atau akan merasa aman karena tidak ada nyamuk, tidak ada kuman, tidak ada serangga atau kecoa ya. Karena tempatnya sudah bersih. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk, dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah ya. Jadi ada nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain dengan aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Jadi bukan hanya tidak ada kuman saja ya, bersih itu juga tidak ada kerikil atau tidak ada pecahan kaca, pecahan beling, kerikil, dan benda-benda tajam yang lainnya. Karena kalau ada benda-benda tersebut, jika terkena tangan atau kaki, maka akan mengakibatkan cedera. Kalau sudah cedera bisa saja terinfeksi tetanus ya, seperti paku atau beling misalkan, akan mengakibatkan tetanus. Makanya tempat bermain kita harus bersih. Lihat di sini ada lapangan bola atau lapangan sepak bola yang sangat bersih. Tidak ada sampah, tempat duduk tersusun rapi, tempat sampah juga rapi, tidak ada sampah, tidak ada benda-benda tajam, tidak ada kerikil, semuanya bersih. Sehingga bermain atau berlomba pun akan menjadi nyaman. Ini ada permainan sepak bola, mengoper bola dari depan ke belakang. Gampang ya, tinggal dilihat saja gambarnya. Kita lanjut. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain, saling pengertian, saling mendukung, bekerja sama, kompak ya, sportif ya. Kalau kalah tidak boleh marah, itu yang harus kita lakukan ketika bermain atau berlomba supaya sikap kebersamaan atau persatuan selalu terwujud. Lanjut yang ketiga ya anak-anak. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya, membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Selain tanah liat, kita juga bisa menggunakan plastisin ya atau play-doh. Di sini Dayu dan teman-temannya membuat bentuk-bentuk bermacam bentuk. Ada membuat teko, boneka, gelas, dan tempat pensil. Mereka membuatnya dari tanah liat ya. Lihat bentuknya lucu-lucu ya. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Yang pertama tentu saja tanah liat, yang kedua meja putar, kemudian pisau mungkin untuk mengukir dan lain sebagainya ya. Air juga untuk melunakkan atau membentuk adonan lumpur ini atau tanah liat ini supaya mudah dibentuk. Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Cara membuat kerajinan dari tanah liat adalah sebagai berikut. Siapkan tanah liat dan air. Siapkan triplek atau papan kayu. Siapkan gambar rancangan atau gambar yang bentuk yang ingin dibuat. Tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Pijat-pijat ya, dibentuk-bentuk. Kemudian jangan lupa dilihat gambarnya, tadi mau bikin apa ya kan? Kita lihat gambarnya, kita pijat-pijat, kemudian kita bentuk sehingga menyerupai bentuk yang kita inginkan. Kemudian sempurnakan bentuk dengan alat bantu, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Setelah jadi jangan lupa dihaluskan.
Nah, karena di sini atau di Batam ini susah mencari tanah liat, nah bisa saja anak-anak menggunakan plastisin, lebih mudah ya kan? Lebih mudah dibentuk dan juga tidak akan kotor di tangan. Kalau tanah liat ini akan mengotori semuanya ya, mejanya kotor, baju kotor, tangan juga kotor. Buatlah sebuah kerajinan dari tanah liat. Nah, lihat seperti yang mereka buat. Ada yang membuat vas bunga berbentuk prisma segitiga. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Ruas garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, di sini 3, 3, 3. 6, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9 ruas garis. Mana saja ruas garisnya? FE, ED, DF. Ya, 3. Kemudian CA, AB, BC, 3, 3, 6. Kemudian FC, DA, dan EB. Jadi 9. Mana ruas garisnya? Yang ini ya, dari F ke D 1, D ke E 2, E ke F 3. Kemudian CA 4, AB 5, BC 6. Kemudian F ke C 7, D ke A 8, E ke B 9. Jadi prisma atau prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Nanti kita pelajari, nanti Ustazah berikan penjelasannya lagi ya. Anak-anak dengarkan saja dulu. Nanti Ustazah berikan tabel dan gambar-gambarnya. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, ya kan, kalau kita membuat kerajinan dari tanah liat, pasti lingkungan kita akan menjadi kotor. Nah, jangan lupa untuk dibersihkan kembali supaya kelas kita menjadi bersih. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil, percikan ya, kotor dan tercemar. Kumuh. Becek ya, becek atau kumuh. Becek, kumuh. Ya, ini becek. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Bercak, oke, bercak, BERCAK, bercak. Kemudian 1 mendatar, 3 menurun, kotor dan tercemar. Kumuh, 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 kotor. Oh, 2 dan 3 saja. 4 yang berair. Oh, becek, BECEK. Jadi ini bercak, nomor 2 ke bawah, bercak. 1 mendatar, becek. Kemudian kumuh, bertiganya ya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Kenapa? Karena tempat yang kumuh atau kotor akan menyebabkan penyakit. Tempat yang becek juga membahayakan diri kita. Kalau kita berjalan di atas tempat yang becek, bisa saja kita akan terpleset sehingga kita akan terjatuh. Jadi kalau ada tempat yang becek atau kotor atau kumuh, kita harus segera membersihkan. Contoh saja, misalkan ada genangan air di lantai, di keramik. Kalau tidak dibersihkan, kalau kita jalan tiba-tiba, maka kita akan terjatuh ya. Atau contoh lain, di jalan ada yang membuat kulit pisang. Nah, kalau kita tidak membersihkannya atau kita tidak membuang ke tempat sampah, bisa saja kita akan menginjak dengan tidak sengaja, akhirnya kita akan jatuh ya. Jadi tempat yang kotor juga membahayakan.
Lihat gambar di sini, apa saja yang bisa Ananda lihat? Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Nah, tentu saja kotor ya, mejanya menjadi kotor, banyak lumpur, air, tanah, becek ya. Dan juga banyak bercak-bercak noda. Kalau sudah begini, maka kita harus segera membersihkan. Lanjut. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Nah, jadi kendaraan yang lewat di jalan raya itu pasti mengeluarkan asap. Asap kendaraan itu sangat berbahaya sehingga menyebabkan polusi ya, polusi yang mencemarkan udara yang kita hirup. Jadi ketika kita pergi atau berkendara sebaiknya kita menggunakan masker dan juga helm ya, supaya kita tidak menghirup udara yang sudah tercemar. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan kita. Dapat terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Di sini ada ISPA ya. ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Jadi, polusi udara atau asap-asap yang keluar dari kendaraan akan menyebabkan polusi udara kita ya. Kalau sudah ada polusi, maka udara tersebut menjadi tercemar sehingga tidak baik untuk kita hirup ya. Lihat di sini gambarnya, banyak sekali asap ya atau polusi udara. Coba bacakan hasil pendapatmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lihat, polusi udara di kota biasanya ya, sudah banyak kendaraan, banyak asapnya, terus juga mereka mengeluarkan suara klakson yang terlalu kuat sehingga kuping kita menjadi sakit ya kan, hidung kita pun menjadi merasa sesak atau tersumbat. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan. Nah, di sini membuat model atau membuat bentuk kerajinan tangan dari plastisin. Lihat, membuat mobil, motor, kereta, dan lain sebagainya menggunakan plastisin. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Gampang ya, tinggal siapkan plastisinnya, gambar yang akan kita buat, kemudian pisau cutter untuk membentuk-bentuk ya. Gampang ya, pasti anak-anak sudah pernah membuat bentuk apapun dari plastisin. Bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus, plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Diskusikan dengan temanmu benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus dan balok. Kalau kubus itu dia yang kotak ya, kotak. Nah, kalau bangun datarnya adalah persegi. Kalau balok adalah persegi panjang ya, yang panjang. Nah, tetapi dia mempunyai ruangan, mempunyai tempat untuk diisi. Contohnya dadu berbentuk kubus atau kardus. Kardus berbentuk balok. Kemudian kayu yang sudah dipotong, kayu yang kotak ya, berbentuk balok. Kemudian printer ya, printer berbentuk balok. Apalagi penghapus ada yang berbentuk kubus. Pengerok ya, atau pengerok yang besar itu dia berbentuk kubus dan lain sebagainya.
Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Perhatikan ya anak-anak. Di sini ada titik sudut. Titik sudut sama seperti yang kemarin ya. Titik sudut itu jadi yang paling tajamnya, yang lancipnya itu dinamakan titik sudut. Kemudian sisi adalah pinggirnya. Permukaan pinggir itu namanya sisi. Kemudian yang garis-garisnya itu adalah rusuk atau tulang rusuk ya. Tulangnya ya. Jadi perhatikan ada titik sudut, sisi, dan rusuk. Lihat ada gambar kubus. Berapa banyak rusuknya? Rusuknya atau garisnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak rusuknya ada 12 rusuk. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya ada 8. Ya, kita ulangi ya. Jadi, rusuknya atau garisnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, gampang ya. Nanti saya jelaskan lagi. Salah. Ya. Mau ke bank? Sama siapa? Ya. Kita lanjutkan pembelajaran 5 ya. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Lihat, di sini masih kotor ya, banyak daun-daun. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, jadi mereka sebelum bermain, mereka membersihkan lingkungan bermain mereka dulu ya. Di sini ada daun-daun berserakan, akhirnya mereka sapu, bersihkan, kemudian dibuang ke tempat sampah. Karena sampah dedaunan ini juga bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Setelah bersih, barulah mereka bermain. Di sini ada pertanyaan sesuai dengan percakapan mereka. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Ya, pupuk kompos, KOMPOS, kompos. Bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah, bunga ya, pasti bunga. BUNGA, bunga. Bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting, daun. Ini sama juga ya, jadi kebersihan tempat bermain kita harus diperhatikan. Kalau lingkungannya bersih, maka kita pun akan bermain dengan nyaman. Sebaliknya, kalau lingkungannya kotor, maka kita tidak bisa bermain dengan nyaman. Lihat, mereka sedang melakukan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan bermain mereka. Sebelum mereka bermain, mereka membersihkan lingkungan. Supaya apa? Supaya ketika mereka bermain, mereka merasa nyaman atau tidak terganggu karena ada ranting pohon, ada pecahan beling, atau ada kerikil-kerikil yang tajam. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Nah, ketika bermain mengoper bola atau ketika kita bermain mengoper bola, apa yang harus kita lakukan supaya tetap terwujud sikap persatuan? Harus menjaga kekompakan, bekerja sama ya, saling menghargai pendapat orang lain. Ya, itu yang harus kita miliki. Dan juga sportif ya. Lanjut. Pembelajaran ke-6.
Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, jadi di sini anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki. Begitu juga anak perempuan, mereka bermain dengan anak-anak perempuan. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap bermain dengan rukun. Mereka saling menghormati, saling menghargai. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Kita lanjutkan. Bermain kelereng dan bermain lompat tali dapat membuat tangan kotor. Maka setelah bermain, kita harus segera mencuci tangan dengan sabun ya. Jangan lupa cuci kakinya juga. Nah, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air, di sana juga ada sabun dan spons. Ya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Kalau tidak cuci tangan kita akan mengandung kuman ya, akan ada kuman-kuman yang masuk ke dalam kuku, ke dalam kulit kita, nanti akan menyebabkan cacingan ya. Kita harus selalu rajin mencuci tangan. Kesehatan badan perlu dijaga ya. Siapa? Tadi ada nggak tahu kemana, tunggu aja duduk dulu. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, jadi kesehatan badan kita harus dijaga ya. Kalau sudah sakit, maka badan kita akan lemas, nafsu makan berkurang, sehingga kegiatan-kegiatan kita akan terhambat dan tugas-tugas yang harus kita lakukan pun akan menumpuk, akan menjadi banyak ya, karena terhambat, karena kita tidak sehat atau sakit. Bagaimana caranya supaya badan kita selalu sehat? Kita harus selalu mandi, jangan lupa mandi yang bersih 1 hari 2 kali, menggunakan sabun, sampo, menggosok gigi ya, dan juga memotong kuku. Jangan lupa selalu mencuci tangan setelah bermain atau sebelum makan, dan juga mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi. Nah, itu adalah cara-cara supaya badan kita selalu sehat. Nah, lihat ada gambar sedang mencuci tangan, menggosok gigi dan juga mandi. Nah, di sini ada sabun. Sabun bentuknya apa? Bentuknya balok ya, balok. Spons juga berbentuk balok. Kalau ini limas ya, limas. Lihat di sini. Sisi atas ada 1 2 3, sisinya ada 3. Sisi yang di atas ada sisi atas 1, sisi bawah 1, kemudian sisi samping ada 1 2 3. 3, 4, 5. Jadi sisinya ada 5. Rusuknya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rusuknya ada 9. Titik sudutnya ada berapa? Kita hitung yang lancip-lancip, yang tajam-tajam nih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Banyak rusuk. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak rusuknya 9, sisinya ada 5, titik sudutnya ada 6. Ya, sampai di situ dulu. Saya jelaskan satu lagi, ini prisma segitiga tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya ada 6, sisinya ada 3, kemudian titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Anak-anak yang belum paham silahkan bertanya, nanti Ustazah akan berikan gambar, tabel bergambar
dengan penjelasan nama-nama bangun ruang, berapa sisi rusuknya, berapa sisinya, rusuknya, dan juga titik sudutnya. Nanti Ustazah akan carikan ya supaya anak-anak mudah untuk memahami. Sampai di sini dulu, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Dek?